Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berada di Masjid Gede Mataram di Kota Gede ya. Dan kali ini seperti biasa saya bersama dengan Pak Nur Fajarudin. Beliau adalah pengamat, peneliti, pemerhati sejarah Islam di Indonesia. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya? Oh panas. Oh panas ya. Juga sama nih, ngerasa panas juga ya. Tapi di sini sejuk banget, banyak pohonnya. Oh iya, iya alhamdulillah. Sebenarnya apa sih yang membawa kita datang ke Masjid Gede ini sebenarnya? Apa yang bisa kita temukan? Ini sekali lagi nih salah satu kunjungan yang menarik karena di ini Masjid Gede Kota Gede, Masjid Gede Mataram Kota Gede di mana di Jogja. Nah ini jadi gini Mas, Masjid Kota Gede sendiri ini adalah ibu kota pertama Kesultanan Mataram. Oh. Jadi gini, Islam itu kan awalnya Demak. Demak, setelah Demak kemudian dilanjutkan Pajang. Yeah. Nah, tapi Pajang itu setelah Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir itu beliau ini putranya tidak mau. Jadi Pangeran Benowo itu tidak mau menjadi raja. Tidak mau meneruskan jadi sultan. Sampai kemudian akhirnya yang jadi sultan itu adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya sendiri, yaitu Panembahan Senopati atau yang waktu mudanya disebut Danang Sutawijaya. Beliau ini Danang Sutawijaya ini putra dari Ki Ageng Pamanan, dan Ki Ageng Pamanan ini putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu muridnya Sunan Kalijogo yang kalau di pintu gerbangnya, pintu masuknya Masjid Demak itu kan ada pintu yang lambangnya itu 2 petir gitu. Oh iya. Nah, itu Ki Ageng Selo itu dulu ceritanya kalau di Jawa itu legendanya beliau ini bisa menangkap petir. Makanya kalau di Jawa itu dulu sering ada legenda kalau ada hujan petir gitu, anak-anak kecil itu teriak, aku putune Ki Ageng Selo, biar petirnya takut. Nah, jadi di sini pertama kali Mataram itu dan Mataram itu nanti menjadi salah satu kekuasaan Islam terbesar di Jawa. Oke. Jadi wilayahnya itu nanti di masa jayanya di era Sultan Agung Hanyokrokusumo itu wilayahnya itu meliputi dari Ukur itu Bandung sekarang. Bandung terus Cirebon sampai ke Banyuwangi. Iya. Dan ya jadi Bang Wetan itu ya, Banyuwangi itu. Jadi itu wilayah Kesultanan Islam terbesar di Jawa. Dan ya ini luar biasa di sini masjid ini adalah bukti peninggalan beliau. Karena di belakang sana ada makam beliau kan. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari apa yang ditinggalkan ya, dari segi arsitektur dan juga hal-hal yang kaitannya dengan peninggalan Islam ini sebenarnya signifikansi atau sebenarnya dampak ya, dari adanya berbagai macam hal ini di tengah-tengah kita itu seperti apa di masa lalu, mungkin ceritakan sedikit. Nah ini menarik kalau dari sisi arsitektur, ini arsitektur memang arsitektur khas Jawa ya, tapi kita bisa mengatakan walaupun di situ ada arca Dewi Rapala ya atau Buto lah itu kalau orang Jawa bilang. Tapi di sini ibaratnya arsitektur ini sudah mengalami Islamisasi kan. Jadi dengan walaupun bentuknya mungkin masih mirip relief candi dan sebagainya. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya kalau di sini itu ini ya Panembahan Senopati itu kan gelar yang unik karena tidak ada raja atau sultan di Nusantara itu yang gelarnya Panembahan Senopati. Nah Panembahan Senopati itu kan gini, kalau ini kan dijawakan. Kalau dari sisi bahasa Arab diarabkan itu, Panembahan itu kan pemimpin tertinggi, sultan. Nah, sultan terus kemudian Senopati itu yang kesatria, sultan. Maka kemudian ada yang mengatakan bahwa Panembahan Senopati itu kalau diarabkan artinya Sultanun Ghazi. Dan keren. Ada sultan yang gelarnya ini itu di Aceh. Ya, Alauddin Raayat Shah itu ada gelarnya Sultan Ghazi. Di Jawa di era yang sama
Danang Sutawijaya itu menggunakan gelar Panembahan Senopati. Jadi dijawakan. Wah, Iya, jadi iya, iya, mungkin iya, iya. ini apa istilahnya itu ada akulturasi budaya yang luar biasa sih sebenarnya, artinya Islam itu sudah meresap banget ke Hmm. hati orang Jawa gitu loh. Kalau kemarin gelarnya kan orang mungkin bilang ini gelarnya kok kan Islam-Islami gitu. Mm-mm. Nggak ada Iya. Islam-Islam tapi Panembahan, tapi itu sebenarnya adalah Sultan sih karena dia ini memang juga terkenal dengan sifat kesatriannya. Nah, itu jadi kurang lebihnya itu. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya kalau tadi melihat bagaimana adanya semacam penggabungan ya atau bersatunya bertemunya budaya dari kearab-araban yang notabene Islam dibawa dengan bahasa Arabnya kemudian dengan Iya. budaya di sini sebenarnya urgensi dari hal tersebut di masa lalu itu seperti apa sih? Ya Kenapa ya? sebenarnya kalau yang paling menarik itu kan karena tadi ya juga latar keilmuannya kalau ditarik ke atas kan beliau ini keturunannya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu kan muridnya Sunan Kalijogo. Hmm. Sunan Kalijogo itu sering dianggap sebagai salah satu ya peletak dasar arsitektur kepemimpinan apa ya kekuasaan Islam di Jawa dan Oke, oke. beliau itu kan menggambarkan bagaimana sih eh, Islam itu ya salah satu apa istilahnya itu uslub dan wasilah beliau untuk menyampaikan Islam ini ke penduduk Jawa. Ya, makanya kemudian paling banyak itu ya dijawakan. Hmm. Makanya banyak istilah-istilah yang mungkin karena untungnya bahasa Jawa itu bahasa yang ibaratnya luas ya, kosakatanya banyak. Jadi kemudian kenapa kemudian kok seakan-akan dijawakan itu ya supaya mudah dipahami oleh penduduk Jawa waktu itu. Nah, jadi sehingga memang nanti istilahnya itu pengistilahan istilah-istilah Islam, sakofa Islam itu di bahasa Jawa kan itu supaya orang dipahami orang. Dan nanti memang puncaknya itu ya di masa apa namanya cucu beliau. Jadi Panembahan Senopati itu kan digantikan oleh putranya Panembahan Hanyokroowati. Panembahan Hanyokroowati digantikan oleh putranya yaitu Panembahan Hanyokrokusumo yang nanti gelarnya adalah Sultan Agung. Oh, Ya, iya, walaupun iya. Sultan Agung ini sempat mengirim surat ke Utsmani, Mm-mm. ya makamnya ada di Mogiri, itu beliau mendapat gelar Sultan Abdullah Muhammad Al-Matarami Al-Jawi. Nah, itu di Iya, masa iya. beliau itulah puncak Islamisasi Jawa. Karena di era itu kemudian Sultan Agung itu mulai misalnya penggantian apa namanya penanggalan Jawa yang awalnya itu mengikuti pola penanggalan matahari ala Hindu Buddha dulu diganti ke penanggalan Hijriah. Sehingga kan kalau orang Jawa kan sekarang udah kenal ya penanggalannya itu kan apa Suro, Safar, Mulut itu kan Iya. kayak ini ya Suro itu Heeh. Muharram, Safar, Mulut Hmm. itu kan Rabiul Awal, Iya. Bado Mulut ya itu Rabiul Tsani itu kan penanggalannya diserupakan seperti itu. Ditambah Iya. kemudian beliau membangun banyak pesantren-pesantren ya untuk pendidikan, lebih tepatnya untuk pendidikan memang. Iya. Sehingga apa puncak Islamisasi Jawa itu terjadi di era cucu Panembahan Senopati yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo dan ya itu akhirnya ya kita bisa melihat bahwa ya Jawa itu Islam, Islam itu Jawa. Iya, Masya Allah. Berarti ketika kita melihat berbagai macam hal yang dilakukan oleh raja-raja Mataram, kemudian Sultan, para para sultan ya, sultan-sultan di tanah Jawi ini, kira-kira apa yang sudah beliau-beliau mereka lakukan, eh, kemudian apa yang belum mereka lakukan dan mungkin bisa kita coba untuk perjuangkan itu di masa sekarang, Ya kira-kira sebenarnya kalau gimana? waktu itu sebenarnya kalau bisa kita katakan sebenarnya sudah final. Hmm. Ya sudah final cuma kebetulan datang Belanda kan. Ya, Hmm, ya, Belanda ya. itu kalau tahun sepada perang Diponegoro, perang Jawa 1830, Belanda itu melakukan semacam apa ya, semacam sebuah perang pemikiran ya, Iya. terhadap orang-orang Jawa. Oh, Ya, iya, iya, perang iya. pemikiran dibikin naskah-naskah sedemikian rupa sehingga kita melihat terkadang hari ini itu seperti ada lubang gitu, ada jurang seakan-akan kalau kita hari ini kan yang kalau kita mengkaji Islam ya, Hmm. ketika datang ke tempat-tempat ini kan kayak kok aneh gitu ya. Iya. Kok aneh sih gitu, kok gini ini kan masjid kok gini. Padahal ya itu tadi ada jurang itu diciptakan oleh Belanda itu. Ada Oh, iya. kajian Javanologi mengkaji budaya Jawa sedemikian rupa terus dibelokkan.
Iya, iya, Ya, iya, iya. makanya kan kadang-kadang kita sebenarnya sih kita datang ke tempat seperti ini adalah suatu hal yang no problem ya. Tapi apa istilahnya artinya kita bisa menggali lagi dulu akar kita itu apa sih gitu. Akarnya Iya. orang Jawa itu apa. Jadi bukan dikatakan orang Jawa itu sinkretis atau induknya itu Hindu Buddha, bukan, sebenarnya akarnya ya Islam sebenarnya. Oke, 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 Cuma memang oke. ya ini kan bangunan ini kan modelnya itu ya ini sebenarnya sudah mengalami Islamisasi. Hmm, Islamisasi. Jadi bukan berarti oh ini kok cuma candi gitu, enggak. Ini oke. sebenarnya kan ada filosofinya kenapa. Bahkan saya yakin ini kenapa ditanam pohon ini ada filosofinya. Oh, iya, 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 Jadi iya, ada iya. pelajarannya. Oke, 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 oke. Ya, baik. Kira-kira itu dulu ya kita Oke. berbagi di tempat ini di Masjid Gede, eh, di Masjid Besar Mataram Kota Ya, Gede. Masjid Insya Allah kita Gede. akan berkunjung lagi di tempat-tempat selanjutnya dan tentu saja kita sampaikan terima kasih Oke, banyak jazakallah sama-sama. khairan pada Pak Nur Fajarudin yang sudah mengulas ya berkaitan dengan tempat ini dan insya Allah kita akan bertemu di tempat selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.